dari kerumunan dan tempat ramai. Menjaga jarak fisik minimal 1 meter dari orang lain, terutama dari mereka yang bergejala atau mengalami gangguan pernafasan seperti batuk, bersin, demam, dan lain-lain. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan bila tidak ada, gunakanlah hand rub berbasis alkohol. Mempraktekkan etika batuk dan bersin juga penting, dengan cara menutup hidung dan mulut dengan siku dengan lengan terlipat, atau gunakanlah kertas tisu pada saat batuk atau bersin. Kemudian segera dibuang tisunya dan cuci tangan, tidak menyentuh mulut, mata, dan hidung dengan tangan yang kotor. Saudara-saudari, dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, mari kita budayakan memakai masker di tempat umum, kantor, pasar, sarana transportasi, dan ruang publik lainnya. Untuk memastikan kita aman dari COVID-19 dan sekaligus tetap bisa produktif berkarya, menjaga kelangsungan rumah tangga dan keluarga, dan bermasyarakat. Meningkatkan kegiatan gotong royong dan juga solidaritas kita dalam bersama melawan COVID-19. Lakukan hal ini dengan disiplin, lindungi diri, lindungi orang lain. Pastikan kita, keluarga, tetangga, kerabat, dan kawan aman dari COVID-19 dan tetap produktif membangun bangsa. Saya yakin saudara-saudara sekalian, pasti kita bisa mengalahkan COVID-19 dan melewati pandemi ini. Saya percaya sekali kepada kemampuan kita bersama. Salam sehat. Saya persilahkan kembali Bapak Dr. Ahmad Yulianto untuk menyampaikan data terkini. Terima kasih Dr. Reza. Saudara-saudara, kinerja data yang kita himpun sampai dengan hari ini adalah sebagai berikut. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 16.181. Sehingga kemudian total spesimen yang sudah kita periksa adalah sebanyak 429.161 spesimen. Dari hasil ini kita dapatkan jumlah konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 1.043. Tentunya jumlah ini sebarannya tidak merata di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, sebaran terbanyak yang kita dapatkan pada hari ini adalah di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 232 kasus baru. Namun juga bersamaan dengan itu hari ini dilaporkan 165 orang dinyatakan sembuh. Kemudian yang kedua adalah Jawa Timur, sebanyak 220 kasus baru dengan 85 sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan 180 kasus dan 31 kasus sembuh. Kalimantan Selatan hari ini melaporkan kasus baru sebanyak 91 orang dan 1 sembuh. Sulawesi Utara 41 orang dan tidak ada laporan hari ini sembuh. 17 provinsi melaporkan hari ini dengan jumlah kasus di bawah 10, di mana ada 7 provinsi yang melaporkan hari ini tanpa ada kasus baru. Sehingga total kasus sembuh keseluruhannya adalah 510 orang, sehingga totalnya menjadi 11.414 orang. Meninggal 40 orang sehingga total menjadi 1.923 orang. 422 kabupaten kota terdampak di 34 provinsi, dan orang yang masih kita lakukan pemantauan sebanyak 38.394 orang, pasien dalam pengawasan sebanyak 14.108 orang. Saudara-saudara sekalian, inilah gambaran yang kita dapatkan hari ini. Ini menggambarkan bahwa memang kebiasaan baru harus kita terapkan, karena ini gambaran penularan masih terjadi. Artinya di tengah-tengah masyarakat kita masih kita dapatkan kasus positif tanpa gejala yang menjadi sumber penularan berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian masih ada
perilaku masyarakat yang rentan tertular, sehingga kemudian menjadi tertular. Inilah yang menjadi catatan-catatan kita yang bersama-sama semestinya harus kita atasi dengan segera. Kami mohon untuk tetap mengikuti informasi yang benar tentang COVID-19 ini, baik di covid19.go.id, kemudian di hotline 119 extension 9, ada akun media sosial di @lawancovid19, Halo Kemenkes, dan beberapa aplikasi online yang lainnya yang telah disiapkan oleh pemerintah. TVRI dan RRI akan terus memberikan tayangan yang akan disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Saudara-saudara, mari komitmen kita perkuat bahwa kita harus aman dan produktif. Oleh karena itu, hanya satu yang harus kita lakukan, jalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Inilah adaptasi kebiasaan baru yang kita inginkan. Terima kasih, selamat sore.